Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا تعالى وتعالى والنفع واكتب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وجميع أصحابه وأزواجه وجميع ذرية ساداتنا البعل ووصله لوالدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم ومن عمر هذا المسجد سابقا وليهقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على قدم الرسول وصحبه الكريم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد إمام المتقين سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat, pada pagi hari ini setelah menjalankan sholat subuh secara berjamaah, tentu nikmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikan termasuk orang-orang yang hatinya dekat dengan masjid. Karena sesungguhnya benjing dinten kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan selainnya. Jadi wong pitu niki gak kepanasan. Wong pitu golongan 7 ini tidak mendapatkan panas, mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selainnya. Termasuk 7 niki napa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu hatinya wong mukmin sing waktu urip cedhek karo masjid. Jadi sing diucapno Kanjeng Nabi, atine sing cedhek karo masjid, hatinya yang dekat. Kadang-kadang enten tiyang mungkin griyane rada ado titik teko masjid, tapi atine sing cedhek itu akan menarik hati tersebut menuju masjid. Mugi-mugi diparingi istiqomah. Amin Allahumma. Salat subuh kita tahu adalah salat jamaah yang afdal. Salat subuh berjamaah adalah jamaah yang afdal setelah jamaah salat Jumat. Tadi sing jenenge jamaah niki macam-macam. Enten jamaah asar, enten malih jamaah maghrib, enten malih jamaah isya. Paling afdalnya salat berjamaah setelah jamaah Jumat, yang afdal adalah jamaah subuh. Jadi jamaah subuh karo jamaah maghrib luwih afdal jamaah subuh. Napa paling abot? Nggih napa mboten? Paling abot. Jadi sampai nek kepingin ngoreksi, kepingin teliti niki masjid rame napa mboten, aja didelok maghribe. Sampai lihat subuhnya. Lek wis subuh ni alhamdulillah kuata, insyaallah termasuk masjid makmur. Niki alhamdulillah. Mugi-mugi ditetesaken masjid sing makmur al-husna. Amin Allahumma.
Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan basyiril masyaina, beri kabar gembira orang-orang yang jalan di petang hari menuju masjid. Jadi peteng-peteng nang masjid. Sing jenenge peteng berangkat nang masjid. Kadang-kadang dalane peteng moro menggok kanan rada ado titik nang masjid. Dawuhe Kanjeng Nabi sampean paringi kabar gembira. Kenapa? Nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Siapa itu? Orang-orang yang suka berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Sak mantune sholat subuh, alhamdulillah di Masjid Al Husna sering setiap hari, selama bulan Ramadan beberapa hari di dalam bulan Ramadan diadakan majelis ilmu di bulan Ramadan. Kula lan panjenengan pun semerap hadir majelis ilmu niku pahalane kuatah. Napa malih lek wis majelis ilmu di bulan Ramadan. Sehingga alhamdulillah biasane masjid-masjid, musalla-musalla lek wis bulan Ramadan kuatah jenenge kuliah atau kata niku jenenge majelis ilmu. Nggih napa mboten? Sing jenenge majelis ilmu bulan Ramadan di masjid musalla niku enten sing kadang-kadang pengajian menjelang berbuka. Kadang-kadang dimulai jam 5 kurang seperempat menjelang berbuka. Enten malih pengajian di waktu bulan Ramadan sebelum tarawih ada. Sebagian masjid musalla pengajian niku kuliah sebentar sebelum tarawih. Ada lagi kadang-kadang pengajian majelis ilmu di bulan Ramadan sak mantune sholat zuhur ada. Enten mali pengajian bulan Ramadan mantun subuh. Niki diantara pengajian-pengajian mari durung tarawih menjelang buka zuhur sing paling abot niki pengajian kapan? Kapan? Mantun subuh niki paling abot. Apa mali mantun sahure rong piring. Waduh. Nggih. Wis sahure rong piring senden pisan di pojok alamat iki bisa. Tapi mugi-mugi insyaallah diparingi semangat. Amin Allahumma amin. Tadi para hadirin sing jenenge ibadah tambah abot tambah gede pahalane. Ibadah niku lek tambah abot tambah gede. Contoh sholat sunnah malam hari dengan sholat sunnah siang hari lebih berat malam hari. Dan malam itu dibagi. Enten tiang niku sholat sunnah mantuni sholat isya 7:30. Ada orang itu sholat sunnah jam 09. Mana yang lebih afdal di antara malam? Thulusul lail, sepertiga malam. Jadi sing paling afdal bengi niku jam 3. Nggih, 2:30, sepertiga malam. Kenapa? Paling abot. Enten tiyang salat 7:30 bengi karo 2:30. Abot ndi? 2:30. Lebih berat sehingga lebih berat, lebih besar pahalanya. Jenenge sholat subuh lebih afdol dibandingkan sholat maghrib jamaahnya, karena memang jamaah subuh lebih berat. Sehingga insya Allah mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paringi kula lan panjenengan ilmu manfaat. Amin Allahumma. Para hadirin, tidak terasa kita sudah ke-17 di dalam bulan Ramadan atau memasuki hari ke-17. Bulan Ramadan sering kita peringati nuzulul Quran karena memang syahrul, bulan yang Allah unzila alaihil Quran, diturunkan Al-Quran, yaitu bulan
Ramadan, di dalam malam yang penuh berkah. Bulan Ramadan Allah jadikan bulan untuk turunnya Al-Quran, karena memang Ramadan dengan Al-Quran ini mulia semua. Ramadan mulia, Al-Quran juga mulia. Kemuliaannya jenenge Ramadan dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Dawuh Kanjeng Nabi di dalam hadis disebutkan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Al-Quran karo poso niki benjing dinten kiamat saged maringi syafaat untuk hamba Allah. Jadi yang namanya Al-Quran dan puasa itu bisa memberikan syafaat. Apa kata puasa? Ya gulu siyam. Poso niki bakal ngomong kepada Allah, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nadhar fasyaffi'ni fihi. Jari ini poso, ya Allah, saya telah mencegah dia dari makan dan juga keinginan-keinginan di siang hari, maka beri saya izin untuk memberikan syafaat kepada fulan. Jadi poso niki njaluk izin. Meminta izin untuk apa? Memberikan syafaat. Karena apa? Karena sing jenenge poso ini sampai kita tidak makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Al-Quran juga dapat berkata, apa kata-kata Al-Quran? Mana'tuhun nauma bil-lail. Ya Allah, saya cegah orang ini dari tidur di malam hari. Kenapa? Karena membaca saya. Fasyaffi'ni fihi, maka beri saya izin untuk memberikan syafaat kepada fulan fayasfa'ani, maka keduanya memberikan syafaat. Al-Quran dan juga bulan Ramadan puasa. Yang namanya Al-Quran adalah kitab suci yang mulia dan juga mukjizat yang paling mulia. Kitab suci itu ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, tapi yang paling mulia Al-Quran. Podo karo mukjizate Kanjeng Nabi macem-macem. Enten sing tanggelet, beb, mukjizate Kanjeng Nabi niku pinten? Kalau mukjizatnya para nabi juga berbagai macam. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad ada yang mengatakan la tuhsa wa la tuhsar. Tidak dapat dihitung dan dibatasi mukjizatnya Rasulullah. Sing jenenge mukjizat Kanjeng Nabi, bulan itu bisa menjadi dua. Mukjizat Kanjeng Nabi, pelepah kurma bisa menangis. Mukjizat Kanjeng Nabi, air dimasukkan ke mangkok, tangan dimasukkan ke mangkok isinya air, keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya Nabi. Yang namanya mukjizatnya Nabi, awan bisa mengikuti Rasulullah. Jadi sing jenenge awan iki melok Kanjeng Nabi kemana, awan ikut, gak kepanasan. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah itu mukjizat yang paling afdal? Ternyata bukan yang paling afdal, ada yang lebih mulia di antara mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan. Apa termasuk keistimewaannya?
Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang membacanya. Nggih. Baik dia dalam keadaan faham atau tidak faham, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dawuhne Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah berikan 10 pahala, 10 kebaikan. Kenapa? Karena satu pahala itu adalah 10 kebaikan. Dan Nabi jelaskan. Jadi paham niki, satu huruf satu pahala. Satu huruf satu pahala. Satu pahala itu dikali 10. Dan yang namanya huruf itu Nabi mengatakan bukan yang namanya alif lam mim itu satu huruf, bukan. Dawuhne Kanjeng Nabi, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Untuk siapa? Untuk orang yang membaca Al-Qur'an. Disebutkan bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Yang namanya Al-Qur'an itu termasuk untuk ditadabburi artinya. Karena memang kalamullah Al-Qadim. Al-Qur'an adalah kalamullah. Seseorang yang mentadabburi Al-Qur'an itu termasuk sebab untuk mendapatkan hati yang lunak. Tadi sing jenenge ati niki Pak, enten ati sing lunak, enten ati sing kasar. Lek ati sing kasar niki ati sing gak ono wedine blas. Seumpama niki nggih krungu hadis, barang siapa sing nututi bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan, maka jauh dari rahmat panggonane di neraka. Niki biasa kadang-kadang. Ya, jadi asal lewat. Kenapa seperti itu? Atine wis kaku. Jadi lek ati sing kaku niki kate dijak apa-apa ae soro. Kaya napa sih? Sampai duwe daging, sampai lebokno freezer, kuaku, kate dimasak soro. Kenapa? Karena masih kaku. Tapi kalau sudah lunak, sampai duwe daging sapi dah, mbok daging nopo, itu sudah lunak, dikasih air, kemudian wis lunak, kate dimasak opo ae iso. Begitu juga hatinya manusia. Lek atine menungso niki kaku, dijak ngaji Quran niki abot. Jenenge ati niki lek wis kaku, kadang-kadang gak ono wedine kali Gusti Allah. Termasuk yang membuat hati lunak apa? Yaitu membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an al-muta'abbad bi qiraatihi, yang diberikan pahala dengan membacanya. Kemudian Kanjeng Nabi juga menyebutkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan dapat memberikan syafaat untuk pembacanya. Jadi lek enten tiyang seneng baca Quran niku termasuk disenengi kali Gusti Allah. Ada orang gemar membaca Al-Qur'an, maka dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Karena di dalam hadis
Ibn Mas'ud meriwayatkan, man ahabba, siapa orang yang senang, ayyuhibbahullah wa rasuluh, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi niki sampai lek kepingin semerap, tiang niki disenengi kali Gusti Allah napa mboten? Bagaimana? Fal yandur, maka lihatlah. Wis sampean titeni. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia itu cinta dengan Al-Qur'an, fa huwa yuhibbullah wa rasuluh, maka dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang namanya membaca Al-Quran, kadang-kadang membaca itu sendiri, kadang-kadang tadarus, siji nyemak, siji boco, macam-macam. Nabi SAW itu tadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi yang namanya tadarus itu juga sunnah. Baca sendiri juga sunnah. Ya saya lek wis mantun tarawih di masjid-masjid musala enten tadarus. Nggih. Tiangi pinten kadang-kadang sekawan nggih. Tapi biasa lek rada akhir-akhir niki rada mung suruh titik niki sing tadarus. Kadang-kadang kari loro siji nang jeding gak balik pisan. Jadi sing jenenge tadarus itu juga sunnah. Membaca Al-Qur'an, yang satu membaca, yang satu nyemak. Apakah yang mendengarkan itu dapat pahala? Yang namanya mendengarkan itu mendapatkan pahala, dan juga sama jika maksiat mendapatkan dosa. Enten tiang bulan Ramadan, enten tiang bulan Ramadan, awan-awan gak melok ngerasani tapi ngerungokno, podo napa mboten? Podo sama. Anu beb, kula gak ngerasani, temen gak ngerasani, tapi niku lho fulan. Tapi ngerungokno enak, ya podo ae. As-sami kal qari, orang yang mendengarkan seperti orang yang membaca. Podo. Apa bedanya sami dengan mustami? Nggih. Bedanya sami dengan mustami. Bedanya sami itu kalau mustami dia bertujuan untuk mendengarkan, biqasdin, dengan tujuan. Kalau sami tanpa tujuan. Sehingga di dalam bab sunnah sujud tilawah itu sunnah untuk sujud lisami wal qari wal mustami. Sunnah untuk sujud tilawah lek baca Quran bil ghudwi wal asal, sunnah sujud. Wasjud waqtarib, sunnah sujud. Untuk siapa? Untuk orang yang membaca dan mustami dan sami. Mustami niku memang niat ngrungokno, kaya wong tadarus. Wong tadarus sampai sujud tilawah. Ada yang tanya, lek sing baca gak sujud tilawah, napa tetep sunnah kanggo sing ngrungokno? Tetep sunnah. Walaupun yang baca tidak sujud, sampean ngrungokno bacaan sujud tilawah, sunnah untuk sujud tilawah. Apa hukumnya sujud tilawah? Hukum sujud tilawah sunnah, tidak wajib. Nggih, tidak kecuali makmum melo imami di dalam sholat. Makmum mengikuti imam di dalam sholat. Imame sujud tilawah, makmume kudu melok sujud tilawah. Gak iso gak melok. Contoh, enten imam sujud tilawah jare makmume kanten di dukur ae wis. Ya batal salate. Sehingga kalau mungkin ada bacaan sujud tilawah, imam niku bisa mengumumkan nanti enten sujud tilawah iki. Supaya makmum juga sujud tilawah. Lek mboten semerap bingung. Apa meneng makmume kuwata.
sampai 5 soft. Soft sing kelima bingung. Lho ya apa sih imam mikirnya? Gak usah rukuk moro-moro sujud. Wah. Pernah kejadian ini di masjid, salah satu masjid. Salat riyo. Salat Id ngundang khotib niki maca surat sing ana sujute. Tapi lak jenenge makmum niki kadang-kadang ngerti, kadang-kadang mboten ngerti. Akhire rakaat pertama imami baca surat yang ada sujud tilawahnya, gak usah rukuk langsung sujud. Lah makmum ini ana sing gak semerap. Ya apa sih imam iki? Dadi bingung, ana sing ngenteni, ana sing rukuk, ana sing waduh. Jari makmum, jari warga wis imam koyo ngene, khatib koyo ngene aja diundang maning bisa. Bingung. Kenapa? Karena memang sujud tilawah wajib jika makmum di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh sujud, boleh tidak, sunnah. Walaupun yang baca tidak sujud, tetap sunnah bagi yang mendengarkan. Yang mendengarkan itu ada mustami, ada sami. Mustami iku sing memang niat ngerungokno. Asami iku memang gak niat tapi moro krungu. Contoh, ana wong tadarus. Di ujung niku ana wong dulinan HP. Wis gak melok tadarus. Tapi begitu krungu awake niki melok sujud, sunnah juga. Itu yang namanya sami, orang yang mendengarkan. Tapi yang namanya sujud tilawah ono rukun lan ono syarati. Kudu duwe wudu. Nggih enten rukune, takbir sih. Enten niati. Saya niat sujud tilawah. Waktu Allah Akbar niat sujud tilawah. Kemudian apakah takbir lagi? Takbir lagi. Tapi kalau tidak takbir cukup satu kali tidak apa-apa. Contoh, nggih, bil hudui wal asal, tulisannya pinggire sajdah. Sampai ngadep kiblat harus. Yang namanya sujud ngadep kiblat. Niat, nggih. Artinya takbir. Habis takbir langsung sujud. Ketika mau sujud apakah takbir lagi? Boleh takbir lagi, boleh tidak takbir lagi. Setelah sujud, nggih, bagaimana bacaannya? Boleh seperti sujud biasanya. Boleh ditambah sajadah wa syalilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Boleh ditambah. Walaupun gak baca apa-apa, sujud tok tetap sah. Kemudian diangkat tumaknina sebentar, kemudian salam. Itu cara sujud tilawah di luar sholat. Itu sunnah. Sama dengan sujud, beda dengan sujud syukur. Sujud syukur itu di luar sholat. Tidak boleh dilakukan sujud syukur di dalam sholat. Le ono wong sujud syukur di dalam sholat batal sholati. Le ono wong sujud syukur di dalam sholat batal sholati. Kapan sujud syukur itu sunnah? Sujud syukur itu sunnah ketika mendapatkan nikmat. Tapi dibahas nikmat sing anyar, duduk nikmat sing terusan. Nikmat sing anyar. Nggih. Meneng-meneng atau nikmat sunnah sujud. Nggih. Tapi nikmat yang biasa setiap hari kal afiyah atau yang lainnya tidak sunnah sujud syukur. Dan sujud syukur itu sunnah ketika apa? Inda indifa nikmah, ketika tertolak dari balak. Nggih, jare wong saiki belai selamat. Nggih, napa? Belai selamat. Sunnah sujud syukur tertolak dari balak. Dan sujud syukur itu juga sunnah inda ru'yati fasik au maksiatin, ketika melihat maksiat atau ketika melihat orang fasik. Jadi lek ketok maksiat sunnah sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah rek duduk ngapokno, tapi nikmat. Tapi syukur kali Gusti Allah tidak dijadikan orang yang maksiat seperti itu. Napa dik ngarepe, napa mboten? Lek wedi aja dik ngarepe.
Tapi kalau di mukanya itu membuat dia sadar, tidak apa-apa di mukanya. Nggih. Kenapa? Karena alhamdulillah podo-podo menungso boten didadosaken tiyang sing maksiat. Contoh tok. Seumpama lihat ada orang tidak puasa. Nggih. Delok wong sing gak poso, maksiat napa mboten niku? Maksiat. Sunnah sujud syukur, alhamdulillah rek sik didadosaken tiyang sing wedi kali Gusti Allah. Walaupun ngelak-ngelak luwe-luwe tetep poso. Niki kadang-kadang jam itu wis rokokan, jam itu wis gak poso, tapi alhamdulillah sujud syukur kali Gusti Allah mboten didadosaken tiyang sing maksiat tetep poso wedi karo Gusti Allah. Itu yang namanya sujud syukur. Dan sujud syukur itu juga sama, harus punya wudu, ngadep kiblat, ono rukune. Bagaimana caranya sujud syukur? Duwe wudu, ngadep kiblat, takbir, diniati sujud syukur, Allahu Akbar, mari ngeten langsung sujud. Nggih, mari ngeten diangkat dari sujud kemudian salam. Nah niki sing tepak. Kadang-kadang saat niki siji moro-moro jungkel sujud tok pisan. Bal-balan ngelbokno gol. Waduh. Moro-moro sujud empung ada mendi pisan. Nggawe celana cekak. Waduh gak oleh tambah. Jadi yang namanya sujud itu harus sujud yang disyariatkan. Kadang-kadang niki diperhatikan itu ada orang yang setelah sholat moro-moro sujud, itu tidak boleh. Setelah sholat moro-moro sujud. Sujud itu harus ada yang disyaratkan. Jenenge sujud itu macam-macam. Ada yang namanya sujud di dalam sholat, ada yang namanya sujud tilawah, ada yang namanya sujud syukur, ada yang namanya sujud sahwi. Lek moro-moro langsung sujud, gak usah takbir moro-moro. Sujud apa ini? Jangan. Oh, sampai kata sujud syukur, ya modelnya ya takbir sih. Kemudian niat kalau memang mau sujud syukur, ya. Jadi itu yang dinamakan sujud syukur di luar sholat. Intinya apa? Orang yang mendengarkan bacaan tilawah itu sunnah. Podo karo wong sing ngrungokno maksiat, podo karo sing maksiat waliyadzubillah. Jadi ngrungokno wong ngrasani waktu Ramadan bagaimana? Yo nyengkri. Yo cek gak krungu. Nggih, cek gak krungu. Kadang-kadang ngrungokno niku enak, Bu. Apa meneh ngrasani? Karo beritanya ra sampean. Ngono biasa. Apa? Ngene. Mari ngono ya Allah poso rek, tapi aku gak melok ngrasani mang ngrungokno tok padha wae. Padha wae. Kenapa? Karena mendengarkan itu sama dengan membaca. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat terangi hati dan dapat ngasah hati. Karena disebutkan inna hadzal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Jenenge ati iki iso karaten kaya karatene wesi. Wesi niku Pak, nggih Bu, lek wis karaten gak enak didelok. Besi niku seumpama niku nggih pembatas perempuan salat niku lho, kan niku wesi. Niku alhamdulillah teko ado lek gak karaten ketok api. Coba karaten ilang-ilang ireng-ireng kabeh. Gak enak didelok. Hati itu juga bisa karaten koyok karatene wesi. Akhirnya sahabat bertanya, "Fama jalauha?" Apa yang membuat bersihnya? Ngilangno karatene ati, qala tilawatul Quran, membaca Quran. Jadi tiang sing seneng baca Quran iki atine insyaallah gak karaten. Enggak, gak usah dikrumno nggih. Lek ngekrumno wesi enten sampean, lek ngekrumno ati iki gak ono. Ya napa carane ngekrumno ati cek gak karaten maca Quran. Dibaca Quran apa mali
lek wis tadabbur tambah malih niku. Jenenge Al-Qur'an niki kadang-kadang alhamdulillah dibaca waktu Ramadan. Diusahakan nggih mugi-mugi terus sak mantune Ramadan. Sing soro niki lek mantune Ramadan. Lek Ramadan niku enten tiyang kadang-kadang hatam ping 5, hatam ping 7, enten ping 9 nggih hatam Quran. Tapi Masya Allah sak mantune Ramadan niki napa, dan yang penting Al-Quran itu adalah napa? Hukum pertama di dalam hukum Islam. Jadi sing jenenge hadis kedua. Hukum pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu yahdi lil haq, memberikan petunjuk untuk kebaikan. Niki Al-Quran. Menungso niki kalau menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran sing bakal nuntun awai nang surga. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Man ja'alal Qur'ana amamahu. Siapa orang yang menjadikan Quran di depannya. Jadi di ngarep. Nggih. Sampeyan kalau melihat buku petunjuk, iku ditekek ngarep napa mburi? Hah? Kadang-kadang sampean masuk nggih, itu dibaca dulu buku petunjuknya di ngarep. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, artinya di depannya apa? Dia menjalankan apa yang di dalam Al-Qur'an, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Lawang Kanjeng Nabi niku Sayyidatuna Aisyah tahu ditakoni, ya napa sih akhlaki Kanjeng Nabi? Singkat Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kanjeng Nabi niku akhlaki Al-Qur'an wis. Menjalankan apa yang dijalankan Al-Qur'an, menjauhi apa yang dilarang Al-Qur'an. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi, man ja'alal Qur'an wara'ahu. Siapa orang yang menjadikan Quran di belakangnya. Ana wong dikongkon baca buku petunjuk, niki monggo dibaca buku petunjuknya sih. Wis dekek mburi gak dibaca. Akhirnya lek ana apa-apa bingung dhewe awake karena tidak membaca buku petunjuknya. Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, jadi gawe hukum menentang Al-Qur'an, melok hukum sing gak padha karo Al-Qur'an. Bagaimana dawuhe Kanjeng Nabi? Saqahu ilan nar, maka akan diseret dan Al-Qur'an sing kate nyeret awake nang neraka. Waliyadzubillah. Jadi yang namanya Al-Qur'an hukum pertama. Hukum pertama sebelum hukum yang lainnya. Apa itu? Al-Qur'an. Dan juga banyak yang namanya Al-Qur'an itu juga dapat memberikan barokah. Nggih, Al-Qur'an itu dapat memberikan barokah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa hadza kitabun, ini adalah kitab, anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan penuh berkah. Lo dapat memberikan berkah. Baca Quran berkah. Kenapa? Al-Qur'an penuh berkah. Jadi yang namanya Al-Qur'an kadang-kadang ada ayat-ayat, ada surat-surat nggih yang memiliki fadilah keutamaan. Surat Kahfi dibaca waktu Jumat. Terus surat Tabarakal Mulk nggih, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, mani'atun min adzabil qabri, dapat mencegah dari azab kuburan. Jenenge kuburan niku macem-macem. Enten kuburan niku penuh nikmat, durung nang surga wis atuk nikmat. Enten jenenge kuburan niku azab, durung nang neraka wis diadab di kuburan. Tapi ada surat sesuai sabda Kanjeng Nabi, apa? Yaitu surat Tabarak. Ya, Tabarakal Mulk itu dapat mencegah dari siksa kubur. Kanjeng Nabi beruban, nggih, uban tapi tidak banyak ubane Kanjeng Nabi. Jenenge uban iku cahaya.
Akhirnya tanya, ya Rasulullah, engkau beruban. Sayyabatni Hudun wa akhawatuha, membuat beruban kepada saya. Garai rambutku tidak banyak, tapi sekitar 20-an. Tidak banyak ubannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, membuat uban kepada saya Hudun, surat Hud, wa akhwatuha, dan surat-surat yang lainnya, mursalat, surat-surat yang mengandung bagaimana takut kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi ini kulek wis boco itu diresapi dan direnungi, sehingga Kanjeng Nabi waktu membaca Al-Qur'an, wa idza marra bi ayati rahmatin sa'ala rahmata, Kanjeng Nabi ini kulek wis sampai ayat penuh rahmat, Kanjeng Nabi meminta rahmat. Jadi baca Quran niku mandek donga gak apa-apa. Sunnah. Nggih, kayak sampean kalau waktu Jumat napa? Al-Ghasyiyah, Rabbi hasibni hisaban yasira, atau doanya Allahumma ajirni min adzabik. Nah, itu bukan waktu sholat Jumat tok. Baca Quran krungu ayat rahmat, jaluk nang Gusti Allah, ya Allah sampean paringi rahmat kula. Wa idza marra bi ayati adabin, kalau sudah sampai dengan ayat yang penuh adab. Jadi seumpama baca Quran dengan masuk ayat yang penuh adab, napa Kanjeng Nabi? Ta'awwadha, Kanjeng Nabi berlindung dari adab. Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku adalah pedih. Jaluk nang Gusti Allah dijauhkan dari adab. Itu yang termasuk penting di dalam baca Quran, pegangan kanggo wong muslim nggarai barokah. Mudah-mudahan kula panjenengan kita dosakan ahli Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli Quran. Kelak di hari kiamat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada kita. Mugi-mugi anak turunan kula lan panjenengan, keluarga kita dijadikan ahli Quran, sing seneng baca Quran, yang menjadikan Al-Quran hukum pertama di antara hukum-hukum yang ada. Dan mugi-mugi ya Rabbana ya Karim, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat, sehingga dapat berpuasa kewajiban dan menjalankan sunnah. Dan juga Allah takdirkan kita ya Rabb untuk bisa dapat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'khudh minna shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Langsung apa, ada pertanyaan biasa? Hah? Bisa. Tapi biasanya apa? Pertanyaan bisa. Terserah. Oke, monggo. Jadi di dalam zikir dan juga di dalam membaca Al-Quran itu yang paling bagus adalah kalau Al-Quran bacaan di dalam sholat itu sudah diatur antara jahar dikeraskan dengan isror. Kalau jahar dikeraskan sholat maghrib isya itu dikeraskan. Nah, artinya dikeraskan itu yang sampai makmum-makmum atau sebelahnya itu dengar. Bagaimana dengan pengeras suara atau mikrofon gitu ya? Maksudnya pengeras suara itu mic-nya ini. Ya. Bagaimana
Kalau itu bisa menjadi syiar, ya tidak apa-apa. Nggih, yang penting tidak sampai mengganggu. Yang penting tidak sampai mengganggu. Berapa banyak kadang-kadang orang bisa mendengarkan Al-Qur'an melalui mikrofon, melalui pengeras suara sehingga sama-sama mendapatkan pahala. Tapi juga tahu waktu dan tidak mengganggu. Nggih. Apa? Iya. Iya. Barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan malaikat, maka ghufira ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana? Yaitu pasti dia tidak mengetahui, Allah yang mengetahui, tapi itu adalah penggerak bagi kita. Jika pas, karena malaikat juga mengatakan amin, tapi yang sholat dia tidak tahu dia itu bareng malaikat apa tidak. Tapi seandainya dia pas bareng dengan malaikat, Allah akan ampuni dosanya. Di sini menunjukkan hadis ini keutamaan mengucapkan amin. Yaitu supaya kita ini mengucapkan amin. Karena apa fadilahnya? Lek wis barengan akan diampuni dosanya. Yang pastinya itu harus dilihat di tafsirnya. Gak berani. Yang penting untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga pernah ada salah satu ulama khitab itu juga kepada umat Nabi. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila, bangunlah malam. Akhirnya tanya nang bapai, lho Pak, iki di Al-Qur'an disuruh yang berselimut untuk bangun malam. Cari ini abai itu untuk Kanjeng Nabi. Berarti kita bukan. Akhirnya baca ayat-ayat setelahnya, wa mimma ma'ak, dan bersama kalian. Loh, ini ada yang bersama Nabi Muhammad. Cari ini abai, oh iku sahabati Kanjeng Nabi. Cari ini anak umur 3 tahun. Apa mengatakan yang bersama Nabi itu tidak khusus sahabat, semua. Kalau kita ini tidak mau bersama Nabi, mau bersama siapa? Akhirnya bapak seanai mulai hari itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Jadi pasti khitab ya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.